Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel kami MS Ethics yang membahas tentang kimia dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya, termasuk kehidupan sehari-hari itu adalah sekolah. Jadi ya, pada kesempatan ini saya akan membahas kimia sekolah, yaitu lanjutan dari materi sistem predik unsur ya. Sekarang kita sudah sampai di part 3, yaitu tentang tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, di part 2 sudah kami bahas tentang apa itu jari-jari atom dan apa itu energi ionisasi. Nah, pada kesempatan ini video ini akan membahas tentang apa itu sifat keperiodikan yang berikutnya, yaitu tentang afinitas elektron dan tentang keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan maksudnya ini ya, keelektronegatifan. Saya tambahkan dulu Ya, oke. Namun bagi yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jika Anda jangan lupa subscribe, like dan komen kita diskusi di situ tentang yang kami bahas. Silakan dikritik dan saran-sarannya. Kemudian jangan lupa share. Terima kasih. Oke, sebelum kita mempelajari atau membahas apa itu afinitas elektron dan keelektronegatifan, saya akan memberitahukan dulu tentang kaidah kestabilan ya. Kaidah kestabilan. Apa itu kaidah kestabilan? Jadi unsur-unsur di alam semesta ini adalah cenderung ingin stabil ya, ingin stabil. Jadi setiap unsur yang ada di muka bumi ini selalu mau stabil. Kenapa mau stabil? Karena ya kalau tidak stabil berarti itu tidak sesuai dengan hukum alam. Hukum alam selalu mau material-material yang ada di alam semesta ini selalu akan menuju kestabilan. Nah, sama juga dengan kehidupan manusia selalu mau stabil dalam hal apapun, dalam hal asmara, dalam hal keuangan atau finansial, dalam hal pekerjaan dan karir, pasti kita mau stabil ya. Itu tujuan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, sama juga ini dia unsur. Unsur selalu mau dalam posisi stabil. Dia selalu berusaha dengan sendirinya sesuai dengan kaidah-kaidah alam semesta ya, alur-alur alam semesta. Nah, jadi dalam kaidah kestabilan latar belakangnya itu bahwa unsur selalu ingin stabil ya. Nah, bagaimana caranya supaya stabil? Nah, di dalam teori kestabilan ada dua kaidah, yaitu kaidah duplet dan kaidah oktet. Nah, jadi unsur itu supaya stabil dia harus mengikuti kaidah duplet atau mengikuti kaidah oktet. Nah, apa itu duplet? Kaidah duplet adalah jika elektron valensinya sama dengan 2. Nah, jadi unsur stabil jika elektron valensinya 2, itu kaidah duplet ya. Jadi ada beberapa unsur, hanya sedikit saja yang mengikuti kaidah duplet, yaitu unsur yang nomor atomnya 1 sampai 5. Jadi unsur yang nomor atomnya 1 sampai 5 itu pasti dia mengikuti kaidah duplet ya. Dan selain dari unsur yang nomor atomnya 1 sampai 5 itu di atasnya 5 itu mengikuti kaidah oktet. Nah, apa itu kaidah oktet? Nah, kaidah oktet itu adalah jika elektron valensinya silakan dibaca ya sambil mendengarkan ucapan saya supaya bisa
membaca tulisan saya. Nah, kayak oktet itu maksudnya jika elektrovalensinya sama dengan 8. Nah, jadi kedua kaidah ini harus diikuti salah satu unsur untuk mendapatkan kestabilan. Tentunya sekali lagi untuk yang mengikuti kaidah duplet hanya unsur yang nomor atomnya 1 sampai 5 ya. Sedangkan di atas unsur yang nomor atomnya di atas 5 itu harus mengikuti kaidah oktet atau elektrovalensinya 8. Nah, saya harap yang nonton ini, saya harap Anda sudah tahu apa itu elektrovalensi ya. Nah, silakan tonton lagi struktur atom ya. Di situ saya jelaskan apa itu elektrovalensi. Nah, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Misalnya unsur Na11. Saya pakai saya tulis konfigurasinya ya. Konfigurasinya adalah 281. Nah, kalau kita perhatikan Na ini elektrovalensinya 1 ya. 1 elektrovalensinya. Dalam hal ini saya singkat EV ya, EV. Makanya karena elektrovalensinya 1, jadi Na ini sebenarnya tidak stabil. Bagaimana caranya supaya stabil? Dia harus melepaskan elektronnya. Jadi Na ini harus melepaskan satu elektronnya, melepaskan satu elektron. Lepaskan satu elektron. Nah, dia lepas ini jadi berubah menjadi dia berubah menjadi Na plus. Ingat kalau dia melepas waktu dia plus ya, 28. Nah, jadi ketika dia sudah lepas ini elektron paling luarnya, maka dia langsung elektrovalensinya 8. Terletak pada kulit kedua. Nah, contoh lain halnya misalnya hidrogen 1 ya. Nah, karena dia nomor atomnya 1, maka dia harus mengikuti kaidah duplet. Ingat, kalau nomor atomnya 1 sampai 5 mengikuti kaidah duplet, maka dia harus menerima satu elektron. Jadi dia membentuk min ya. Jadi 2. Nah, ingat kalau min berarti dia sudah menerima elektron. Nah, ini jadi elektrovalensi ini adalah sudah stabil. Ya, saya coba lagi, saya kasih lagi contoh misalnya C, karbon ya. Karbon nomor atomnya 6 ya. Elektrovalensi konfigurasi elektronnya 24. Nah, maka enggak usah dulu karbon ya, Oksigen saya dulu, oksigen 8 2 6. Nah, berarti supaya stabil dia harus apa? Dia harus menerima elektron. Nah, menerima 2 elektron ya, 2 elektron menerima. Jadi sehingga dia membentuk O2 min 8 sehingga dia 26. Nah, kenapa oksigen ini tidak melepas 6? Karena lebih sulit untuk melepas 6. Jadi lebih mudah itu dia menerima saja 2 karena dia cuma butuh 2 elektron. Sedangkan kalau dia melepas harus 6 elektron. Jadi dia harus lebih enak atau lebih mudah dia menerima. Jadi oksigen ini lebih mudah menerima elektron supaya dia stabil. Jadi jadi sini tadi 28 ya. 28. Jadi sudah 10 elektronnya karena dia sudah stabil. Nah, tadi juga saya bahas lagi Na. Kenapa dia tidak menerima 7 supaya 8 di sini? Supaya 8 di sini misalnya dia harus menerima 7. Sekali lagi karena Na memiliki satu elektrovalensi, artinya lebih mudah dia melepas daripada menerima. Kenapa? Kalau dia menerima ini unsur Na, maka dia harus menerima 7, lebih sulit. Kalau melepas, tinggal lepas saja 1 elektron. Makanya Na ini mudah melepaskan elektron. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang kaidah kestabilan di bab selanjutnya ya, tentang ikatan kimia. Nah, jadi kapan dia menerima, kapan dia melepas? Di sini kita akan bahas
Saya kasih dulu contoh satu lagi ya, misalnya Ne, neon ya 10. 2, 8. Nah, kalau 8 dia tidak menerima dan dia juga tidak melepas. Jadi unsur neon tidak perlu menerima elektron dan tidak perlu melepas elektron untuk stabil, untuk mengikuti kaidah oktet, karena dia sudah dari sononya sudah memiliki 8 elektron valensi. Nah, makanya dia kan golongan 8A ya. Saya ingatkan lagi, kalau penentuan golongan berarti dia golongan 8A. Jadi semua yang ada di golongan 8A tidak perlu menerima elektron dan tidak perlu melepas elektron. Selain dari golongan 8A, supaya stabil dia harus menerima atau melepas. Ya, tergantung elektrovalensinya berapa. Jadi sini kita bahas kapan dia menerima dan kapan dia melepas. Nah, kan ada 3 kemungkinan ya. Jika elektrovalensinya lebih kecil dari 4. Nah, itu jika 1 kah, 2 kah, atau 3. Nah, kemungkinan kedua yaitu elektron valensinya sama dengan 4. Nah, kemungkinan ketiga elektron valensinya sama dengan lebih besar dari 4. Yaitu bisa saja 5, 6, dan 7. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Nah, pertama, jika elektrovalensinya di bawah 4, yang ini artinya 1, 2, atau 3, maka dia harus lebih mudah dia melepaskan elektron. Nah, melepaskan elektron untuk stabil ya, untuk stabil. Jadi semua unsur yang elektron valensinya 1, elektron valensinya 2, dan elektron valensinya 3, maka dia harus lebih mudah melepaskan elektron daripada menerima elektron. Jadi secara alamiah dia pasti melepas elektron. Nah, terus bagaimana kalau elektrovalensinya di atas 4, 5, 6, atau 7? Maka dia untuk stabil kan harus 8. Nah, lebih mudah dia menerima elektron. Jadi saya tekankan lagi, unsur yang elektron valensinya 5, elektron valensinya 6, elektron valensinya 7, berarti dia sangat mudah menerima elektron. Ya, jadi ini di sini masih berhubungan ya tentang bagaimana menulis konfigurasi. Nah, menulis konfigurasi elektron masih kita pakai terus di bab-bab setelahnya ya, bahkan setelah ini pun kita pakai. Makanya Anda harus kembali lagi memperdalam cara menulis konfigurasi dan menentukan elektrovalensi agar bisa mempelajari tentang sistem periodik unsur ya. Silakan ditonton lagi tentang struktur atom ya, materi itu. Nah, kemudian jadi kita sudah tahu ya kapan dia menerima, kapan dia melepas. Jadi tergantung elektrovalensinya. Jadi Anda harus betul-betul tahu bagaimana cara menulis konfigurasi elektron. Nah, ketika Anda menulis konfigurasi elektron, Anda pasti sudah bisa tahu kapan dia menerima dan kapan dia melepas. Nah, kemudian bagaimana kalau elektrovalensinya 4, apakah dia atau menerima atau melepas? Ya, jadi kalau elektrovalensinya 4 atau dia golongan 4A ya, jadi dia tergantung ya. Tergantung, maksudnya adalah tergantung unsurnya. Nah, kita lihat dulu golongan 4A itu adalah golongan di sini ya, 4A. Golongan 4A di sini. Sini 4A. Jadi unsur C, Si, Ge, Sn, Pb ya. Dan seterusnya ke bawah ya. Jadi dia unsur C, Si, Ge, Sn, Pb. Nah, jadi tergantung unsurnya. Kalau dia unsur C, dia lebih enak menerima elektron. Kalau dia unsur karbon. Kalau silikon juga lebih menerima elektron. Ge juga lebih menerima elektron. Kalau Sn lebih melepas. Pb juga lebih melepas. Jadi kita sudah tahu. Yang perlu Anda hafalkan adalah jika elektrovalensinya sama dengan 4, karena itu perlu dihafalkan karena tergantung unsurnya apa. Kalau unsur karbon silikon dengan Ge, maka dia cenderung menerima elektron supaya stabil. Kalau Sn atau timah dengan timbal, dia cenderung lebih mudah melepaskan elektron. Ya,
Tidak. Jadi inilah kaidah kestabilan. Silakan Anda dipelajari lebih baik lagi karena ini sangat berhubungan dengan tentang afinitas elektron dan keelektronegatifan. Nah, sekarang kita bahas tentang afinitas elektron. Ya, pada afinitas elektron. Nah, sekarang kita sudah memasuki afinitas elektron ya. Jadi, seperti yang kami gambarkan di sini, afinitas elektron adalah kerja atau energi sama ya. Kerja atau energi yang diperlukan untuk menyingkirkan. Nah, jadi kita mau pakai energi untuk menyingkirkan apa yang mau disingkirkan, sebuah elektron. Nah, jadi afinitas elektron adalah energi yang diperlukan atau kerja yang diperlukan untuk menyingkirkan sebuah elektron. Jadi elektron kita mau singkirkan dari sebuah ion negatif. Nah, jadi ada ceritanya ion negatif di sini. Kita mau singkirkan elektronnya. Kita pasti memerlukan energi. Jadi kita mau tarik itu elektronnya yang ada pada ion negatif. Ingat ion negatif ya. Yang dapat mengembalikan kenetralan sebuah atom. Nah, saya ulangi, jadi afinitas elektron adalah kerja yang diperlukan untuk menyingkirkan sebuah elektron dari sebuah ion negatif yang dapat mengembalikan kenetralan sebuah atom. Jadi ketika kita menyingkirkan itu elektron dari ion negatif, maka ion negatif tersebut langsung menjadi netral. Nah, ingat beda ya. Beda itu netral dengan stabil. Netral itu maksudnya di sini artinya adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, itu yang dimaksud dengan netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Ingat ya waktu kita belajar notasi atom ya. Jadi netral maksudnya dia tidak keadaan menerima elektron atau dia tidak keadaan melepas elektron. Saya ambil contoh ya, misalnya Cl ya, Cl17 ya. Nah, dia konfigurasinya saya langsung saja perkulitnya 287. Jadi Cl ini mempunyai 17 proton dan 17 elektron. Nah, ini yang dimaksud dalam keadaan netralnya, tapi tidak stabil. Nah, supaya dia stabil, dia mengikuti kaidah kestabilan. Supaya dia stabil dia harus apa? Karena elektrovalensinya 7, berarti ya, kita lihat cek lagi kembali, elektrovalensinya 7 berarti dia menerima elektron. Nah, lihat di sebelah kanan, dia termasuk menerima elektron karena elektrovalensinya lebih besar dari 4. Nah, kita kembali lagi, berarti dia harus menerima berapa? Supaya oktet, supaya 8 menerima 1 elektron. Nah, jadi ketika dia sudah menerima elektron, dia membentuk ion negatif 17 288. Nah, jadi elektronnya ada 18, protonnya ada 17. Jadi posisi di sini Cl- ini namanya ion negatif ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di materi ikatan kimia. Jadi namanya ion negatif karena dia pangkatnya negatif ya. Tapi ini bukan pangkat ya, ini muatan ya. Nah, kalau tulisannya kayak pangkat dalam matematika ya, min. Jadi itu namanya ion negatif. Jadi ion negatif itu berarti dia menerima elektron ya maksudnya. Nah, kalau di sini stabil. Kalau dalam bentuk ini Cl- dia stabil. Jadi Cl lebih stabil dalam bentuk ion negatif daripada dalam bentuk netral ya. Nah, makanya kita pelajari dulu kaidah kestabilan. Nah, sorry saya singkirkan dulu ini sedikit. Ya. Nah, jadi saya tampilkan bahwa Cl- sudah stabil atau dalam bentuk ion negatif. Nah, kita kembali ke afinitas elektron yang memiliki pengertian kerja yang diperlukan untuk menyingkirkan sebuah elektron dari sebuah ion negatif yang dapat mengembalikan kenetralan sebuah atom. Jadi kalau kita mau ukur afinitas elektron sebuah atom, maka kita harus kasih jadi ion negatif dulu. Nah, misalnya Cl-.
Sel min. Jadi sel min, ya ceritanya ini sel min memiliki 18 elektron ya, 288. Nah, kalau kita mau ukur afinitasnya, kita harus singkirkan ini elektronnya keluar menjadi netral ki. Jadi netral 17 287. Jadi energi yang diperlukan ketika posisi stabil atau posisi ion negatif mengarah ke posisi netral, itulah yang dimaksud dengan afinitas elektron. Nah, ini elektron mau dilepas satu. Jadi itulah yang dimaksud dengan afinitas elektron. Ketika saya dari ion negatif ini, saya mau singkirkan satu elektronnya menjadi dalam bentuk netralnya. Nah, kalau satu ya, kalau misalnya 8, dia stabil 2 min ya. Dan saya langsung saja 28. Maka supaya menjadi O8 jadi netral 26, maka saya harus singkirkan 2 elektronnya. Menyingkirkan 2 elektronnya supaya dia menjadi netral. Itulah yang dimaksud dengan afinitas elektron. Ketika energi yang diperlukan ketika dari sebuah ion negatif saya mau kasih jadi netral kayak begini. Itulah yang dimaksud dengan afinitas elektron. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita membandingkan sebuah atom, siapa yang besar energi afinitas elektronnya atau siapa yang afinitas elektronnya kecil ya. Nah, misal saya bandingkan dulu yang dalam satu golongan ya. Misalnya saya bandingkan yang ya mungkin bisa ini F dengan Cl ya. F dengan Cl. Misalnya saya bandingkan dengan FCl. F 9 berarti dia 27 ya. Berarti dia harus menerima 1. Dia menerima 1. Dia menerima 1 elektron. Menjadi F min 9, jadi 28 ya, sudah stabil ya. Sebandingkan Cl 17, saya tulis kembali saja, tidak apa-apa. 287 sama dia menerima 1 elektron. Posisinya saya turun ke bawah dulu ini. Ya, Cl stabil ya 17. Jadi 8 elektrovalensinya 288 sama-sama 8. Nah, kira-kira yang mana besar energi afinitasnya? Apakah F atau F min atau Cl min? Jadi saya ceritanya untuk mengukur afinitasnya saya mau menjadi kebalikan posisi kenetralan ya. Nah, netral maksudnya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau dia tidak netral, berarti beda ya, beda jumlahnya proton sama dengan elektron, tidak sama, tidak sama dengan. Jadi ya kira-kira yang mana paling mudah atau yang paling sulit? Nah, paling sulit ketika saya mau kembalikan dia posisi netral. Nah, kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita menarik elektron, kita mau keluarkan ini elektron, coba perhatikan sebelah kanan. Kita mau tarik elektron, itu selalu kita bersaing ya, bersaing dengan inti atom. Sekali lagi, kita bersaing dengan inti atom. Nah, kita lihat jari-jarinya F hanya memiliki 2 kulit, sedangkan Cl memiliki 3 kulit. Artinya jari-jari Cl min lebih jauh daripada F min. Jadi antara inti atom dari Cl min jauh dari elektrovalensi, sehingga pasti ini lebih mudah saya tarik. Saya tarik elektronnya. Saya tarik elektronnya. Lebih mudah. Karena jika ini lebih mudah jika dibandingkan dengan F ya. F ini sulit ditarik elektronnya karena dia dekat dengan inti atom. Jadi saya butuh lebih energi lagi ya, supaya bisa saya keluarkan ini elektron dari F min menjadi F netralnya. Nah, jadi kira-kira yang mana besar energi afinitasnya? Tentu yang sulit ya. Jadi yang sulit. Jadi karena dia sulit berarti afinitasnya besar.
Kalau muda berarti afinitasnya kecil. Jadi kesimpulannya, dalam satu golongan ya. Jadi karena kita bandingkan ini satu golongan dulu ya. Satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil ya, semakin kecil dari atas ke bawah. Ya, kenapa bisa semakin kecil? Karena semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya. Jadi kalau misalnya di bawahnya lagi Cl ini pasti lebih besar jari-jarinya. Jadi karena kalau jari-jarinya besar, artinya jarak dari inti ke kulit terluar semakin jauh, sehingga kita menarik elektronnya semakin mudah. Artinya kita tidak memerlukan energi yang besar untuk menarik elektronnya jika dibandingkan dengan yang di atasnya ya, dalam satu golongan. Jadi sekali lagi, dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Nah, semakin kecil. Nah, sekarang saya bandingkan lagi yang dalam satu periode. Dari kiri ke kanan. Misalnya saya ambil periode 3 ya. Di periode 3 itu coba cek di periode 3 ada Na. Saya bandingkan langsung saja yang paling ujung kiri dan yang paling kanan. Tidak usah dulu AR, saya bandingkan antara Na dengan Cl ya. Saya bandingkan Na dengan Cl. Karena sama-sama periode 3 ya. Coba lihat di tabel periodik ya, sama-samanya lurus ya. Periode 3. Kita bandingkan lagi. Misalnya tadi Na ya, Na 11 nomor atomnya ya 281. Jadi ingat bagaimana menulis konfigurasi. Nah, ini ingat afinitas itu adalah, saya kembali lagi, kerja yang diperlukan untuk menyingkirkan sebuah elektron dari sebuah ion negatif. Nah, jadi maksudnya kalau kita mau ukur afinitas elektron, sekali lagi kita harus kasih menjadi ion negatif dulu. Jadi ini Na, walaupun dia stabil dalam keadaan melepas, tapi kalau kita mau ukur afinitas dari Na, kita harus dia kasih menerima dia ya. Meskipun dia sulit menerima ya, dia tidak harus perlakuan khusus agar dia Na bisa menerima, karena secara alamiah dia melepas elektron ya. Nah, jadi dia dikasih menerima dulu satu elektron saja, sehingga membentuk Na- ya. Jadi 282. Nah, Cl juga kita kasih jadi min juga dulu supaya bisa dibandingkan. 287. Dia kalau dia menjadi min harus dia menerima ya. Jadi kita harus kasih terima dulu elektron, baru ditarik kembali, baru kita itulah dinamakan dengan afinitas elektron ya. Jadi ketika energi diperlukan ketika menarik lagi kembali elektronnya. Nah, jadi kan ini kalau dia seperiode, sekali lagi berarti jumlah kulitnya sama-sama 3. Artinya sama-sama periode 3. Nah, jadi kalau kita mau tarik Na, tarik elektronnya menjadi netral ya, menjadi netral. Jadi ini ion negatifnya ya. Kemudian Cl juga kita mau tarik elektronnya dengan memerlukan energi tertentu agar dia menjadi netral. Nah, kira-kira yang mana yang paling mudah? Yang paling mudah untuk Yang paling mudah untuk ditarik elektronnya. Nah, yang paling mudah di sini ditarik elektronnya adalah Na. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah ditarik elektronnya. Jadi sangat mudah membentuk kembali lagi ke Na. Kenapa bisa sangat mudah? Karena Na- tidak stabil. Tidak stabil, sehingga tanpa memerlukan energi yang besar, pasti dengan sendirinya dia kembali ke netralnya. Ketika kita ini Na, kita kasih menerima elektron. Kenapa bisa? Karena sifat dasar Na, natrium adalah
melepas elektron. Oke, ini kan sifat ya, sifat atom ini ya. Masalah melepas dan menerima suatu atom itu adalah sifatnya. Itu berhubungan dengan sifatnya nanti. Karena Na elektrovalensinya 1, maka dia harus stabilnya, supaya dia stabil, dia lebih mudah melepas elektron. Maka ketika kita kasih terima elektron menjadi Na-, maka dengan mudahnya pasti akan kembali dengan sendirinya menjadi Na netral. Bahkan ketika menjadi netral, maka dengan sendirinya dia akan langsung menjadi Na11 jadi Na+. Karena dia lebih enaknya atau lebih nyamannya posisi dia melepas elektron menjadi Na+. Makanya karena terlalu mudah, maka afinitasnya kecil. Kita tidak memerlukan energi yang besar. Karena sekali lagi ya, saya ulang terus supaya Anda paham, Na sifat dasarnya melepas elektron. Sifat dasarnya melepas, sedangkan kalau kita kasih menerima pasti dalam posisi Na- atau dalam posisi ion negatif, Na sangat tidak suka karena tidak stabil. Dia elektrovalensinya 2. Ingat, mengikuti kaidah Duplet atau elektrovalensinya 2 itu hanya unsur yang nomor atom 1 dengan sampai nomor atom 5. Karena Na nomor atom 11, Na lebih nyaman atau lebih stabil jika 8 elektrovalensinya. Jadi dia lebih enak kalau dia Na+ daripada Na-. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Coba kita bandingkan dengan Cl-. Cl-, saya mau kasih ke netral Cl-. Sedangkan Cl- ini sifat dasarnya menerima 1 elektron. Artinya kalau dia menerima satu elektron, berarti dia dalam bentuk ion negatif ya. Ini namanya ion negatif. Ion negatif. Sorry, ini tadi Na+, saya sampaikan memang ini adalah ion positif ya, ion positif. Jadi Na lebih nyaman dia dalam bentuk ion positif daripada ion negatif. Dia tidak nyaman ya. Karena kenapa? Karena kaidah kestabilan, elektrovalensinya 8, sedangkan kalau dia dalam bentuk ion negatif, elektrovalensinya hanya 2 ya, sedangkan harus 8. Saya lupa tadi, sorry ya. Ya, kita kembali lagi ke Cl-. Jadi Cl- ketika kita kasih terima elektron, dia membentuk ion negatif. Posisinya seperti ini. Elektrovalensinya 8. Jadi Cl memang lebih nyamannya dalam bentuk ion negatif. Lebih stabil. Karena sesuai dengan kaidah kestabilan, memiliki 8 elektron valensi. Jadi makanya ketika kita mau tarik elektronnya menjadi dalam bentuk netralnya, pasti sulit. Sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Karena sifat dasarnya Cl memang dia menerima elektron ya, sifatnya. Beda tadi Na, sifat dasarnya dia selalu ingin melepas elektron dalam bentuk ion positif. Kalau dia melepas berarti ion positif. Jadi Cl- karena suka menerima elektron, maka Cl- ini lebih nyaman dalam bentuk ion negatif. Sehingga ketika kita mau mengganggu kenyamanannya, pasti kita butuh energi yang besar ya. Ibaratnya kalau ada sebuah pasangan, dia sudah nyaman, kalau kita mau putuskan itu sebuah pasangan, pasti kita butuh energi yang besar. Mungkin kita sokok dia uang 1 miliar 2 miliar supaya dia putus, atau dia sama kita supaya dia mau sama kita maksudnya. Begitu perumpamannya. Karena dia sudah Cl- ini lebih nyaman menjadi ion negatif, makanya sulit untuk kita kasih netral berbeda dengan Na. Pasti sangat mudah sekali, bahkan Na lebih dengan sendirinya dia akan membentuk netral. Bahkan
dia langsung melepas lagi kembali elektronnya menjadi Na+, ion positif, karena Na+ lebih nyaman membentuk ion positif daripada Na-. Jadi jika dibandingkan dalam satu periode, dalam hal ini Na dan Cl besar energi afinitasnya, sedangkan Na kecil afinitasnya. Jadi kesimpulannya dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar ya. Semakin besar. Kenapa bisa semakin besar? Karena coba kita lihat kenapa bisa semakin besar, karena semakin ke kanan semakin lebih nyaman menerima elektron. Semakin ke kanan semakin nyaman menerima elektron. Coba kita lihat ini Cl, ini kan dia menerima, golongan 7A itu pasti menerima ya. 6A dia menerima, 5A juga menerima. Jadi lebih nyaman, unsur yang di sebelah kanan lebih enak dalam bentuk ion negatif, lebih stabil dalam bentuk ion negatif. Makanya susah untuk dikasih jadi netral kembali. Kita butuh energi yang besar. Beda dengan di unsur-unsur di sebelah kiri. Unsur-unsur di sebelah kiri itu lebih nyamannya dia melepas elektron atau membentuk ion positif. Makanya ketika unsur yang di sebelah kiri ini, misalnya Na dengan Mg, kita mau kasih jadi ion negatif Ki, atau kita mau kasih jadi menerima elektron, maka sangat sulit atau sangat mudah untuk kembali lagi menjadi netralnya, karena dia tidak nyaman dalam bentuk menerima elektron atau dalam bentuk ion negatif. Kita kembali lagi ya. Jadi kembali lagi definisi afinitas elektron apa? Saya ulang lagi, kerja yang diperlukan untuk menyingkirkan sebuah elektron dari sebuah ion negatif ya. Jadi dari sebuah ion negatif yang dapat mengembalikan kenetralan sebuah atom. Jadi kita sekali lagi, afinitas yang dimaksud adalah suatu ion negatif kita kasih kembali ke netral. Itu yang dimaksud dengan afinitas elektron. Jadi ya itu kesimpulannya kalau dalam satu periode. Tapi dengan catatan, coba sebandingkan lagi di sebandingkan lagi misalnya satu kali lagi ya, golongan Ar 8A ya. Karena ada di sini catatannya Ar 8A 18 288. Jadi ketika kita kasih menerima satu elektron, arti dia posisi begini ya, Ar 2881 ya, 288 Ar min 2881 18. Jadi posisinya begini. Ketika golongan 8A ini atau Ar kita mau kasih kembali di sini, karena Ar ini adalah golongan 8A, artinya di 8A, kalau dia golongan 8A berarti elektron valensinya ada 8. Kalau dia golongan 8A berarti Ar lebih nyaman posisi netral memang. Ya. Jadi Ar itu tidak suka sifatnya, atau golongan 8A tidak suka menerima elektron dan tidak suka melepas elektron. Jadi Ar lebih nyaman dalam posisi netral daripada posisi menerima elektron dan daripada posisi melepas elektron. Jadi Ar ini sangat mudah untuk menjadikan dia netral kembali dari ion negatifnya. Jadi karena sangat mudah, afinitasnya kecil. Ya. Karena sekali lagi Ar lebih nyaman dalam posisi netral karena sudah dari sononya elektron valensinya 8. Nah, jadi kecuali ini ya, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, saya baca ulang lagi kesimpulannya. Saya ulang, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar.
Jadi dari kiri ke kanan di sini, dari misalnya periode 3 dari kiri ke kanan semakin besar. Tapi batasnya sampai 7A saja. Batasnya sampai 7A. 8A kecil afinitasnya karena sangat mudah untuk menjadi netral daripada ion negatif. Sampai selanjutnya semakin besar sampai batas golongan 7A. Sampai batas golongan 7A. Jadi kecuali 8A ya. Berbeda dengan energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar sampai 8A. Jari-jari atom, saya ingatkan lagi, kalau jari-jari atom dia dari kiri ke kanan semakin kecil sampai 8A. Kalau afinitas batasnya sampai 7A. 8A afinitasnya kecil dengan alasan yang tadi ini yang saya jelaskan. Oke, semoga anda sekalian paham dan hadirin sekalian paham. Silakan Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi di bagian terakhir, yaitu keelektronegatifan. Ya, sekarang kita langsung yang terakhir, sifat keperiodikan yang terakhir, yaitu keelektronegatifan. Ya, jadi ini adalah bagian terakhir. Setelah itu habislah bab sistem periodik unsur. Nah, apa itu keelektronegatifan? Jadi keelektronegatifan adalah simpel saja kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Jadi sifat ini kita tidak memerlukan energi untuk mengetahui sifatnya. Beda waktu energi ionisasi dengan afinitas elektron sangat sulit untuk dilakukan jika dibandingkan dengan keelektronegatifan. Karena kenapa? Karena kita membutuhkan energi untuk mengetahui sifatnya ini suatu atom, bagaimana energi ionisasinya dengan afinitasnya. Sedangkan kalau keelektronegatifan sangat simpel, kita hanya melihat secara alami bagaimana ini atom, apakah mudah menerima elektron atau mudah melepaskan elektron. Di sini kita lihat keelektronegatifan adalah kecenderungan kemampuan satu atom untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Jadi di sini ada kata kecenderungan kemampuan satu atom untuk menarik ya, artinya kemampuannya atom dalam menerima elektron. Dan pasti kalau dia menarik elektron atau menerima elektron, pasti dengan sendirinya membentuk ion negatif. Jadi maksudnya di sini adalah jika suatu atom atau unsur, suatu atom mudah menerima elektron, berarti keelektronegatifannya besar. Keelektronegatifannya besar. Keelektronegatifannya besar. Jadi ini ada hubungannya dengan kaidah kestabilan ya. Jadi semua jika suatu atom mudah menerima elektron, berarti sifat keelektronegatifannya besar. Jadi sangat mudah untuk menerima elektron, berarti keelektronegatifannya besar. Kalau dia menerima, kan kalau dia melepas sebenarnya sifatnya namanya keelektropositifan ya. Kalau dia membentuk ion negatif, berarti sifat keelektronegatifannya besar. Sedangkan kalau dia membentuk ion positif, sebenarnya bisa juga dikatakan dia sifatnya keelektropositifannya besar. Jadi kita berpatokan dengan menerima dan melepas. Berarti jika ada suatu atom lebih mudah melepaskan elektron, berarti pasti sifat keelektronegatifannya kecil. Begitu ya. Sekarang kita bandingkan dalam satu golongan dulu ya. Kita bandingkan dalam satu golongan, misalnya kita bandingkan antara kita kembali ke sini F dengan Cl. Kita bandingkan yang mana paling mudah menarik elektron. F itu 9 ya. 9 2 7. Sedangkan Cl 17.
nomor atomnya 17, 2, 8, 7. Nah, ini supaya menarik elektron atau supaya stabil, dia pasti cenderung menerima elektron. Menerima elektron. Yaitu menerima 1 elektron ya. Sedangkan Cl dia menerima 1 elektron juga. Membentuk pasti ion negatif ya. Saya tidak usah tulis lagi anunya. Konfigurasinya pasti dia sudah 8 ya. Cl, sorry. Pasti dia sudah 8. Pada saat dia menerima 1 elektron pasti dia sudah stabil atau 8 elektrovalensinya. Kaidah oktet ya. Nah, jadi sifat F dengan Cl memang sama-sama menerima elektron. Nah, sifatnya sama-sama secara alamiah dia lebih suka sifatnya menerima elektron. Tapi kita mau bandingkan yang mana paling mudah menerima elektron, atau yang mana paling mudah menarik elektron. Nah, coba kita bandingkan ya. Karena kan dalam satu golongan. Coba lihat kita F kulitnya 2. Cl kulitnya 3. Nah, ingat jadi ada lagi hubungannya dengan jumlah kulit di sini ya, atau ada hubungannya dengan jari-jari atom. Nah, selalu saya katakan bahwa elektron selalu berinteraksi dengan muatan inti suatu atom ya, atau protonnya. Jadi ada gaya tarik menarik ke sini ya. Nah, sama juga ini, ada gaya tarik menarik di sini. Nah, ketika F ini menerima elektron, karena jari-jarinya kecil, maka dia sangat mudah menerima elektron. Nah, jika dibandingkan dengan Cl agak sulit dia jika dibandingkan ya. Sekali lagi jika kita bandingkan dengan F, sulit. Kenapa? Karena sangat jauh. Jadi tarikannya pasti agak jauh. Jadi sulit dia menerima elektron jika dibandingkan dengan F. Meskipun sama-sama sifatnya menerima elektron. Pada dasarnya dia menerima semua elektron. Tapi yang mana paling cepat menarik itu pasti F. Karena jari-jarinya kecil, sangat dekat dengan kulit terluarnya. Cl sangat jauh. Makanya F. Jadi ini besar keelektronegatifannya. F, sedangkan Cl kecil jika dibandingkan ya, sekali lagi jika dibandingkan. Jadi kesimpulannya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, semakin kecil. Ini kesimpulannya. Kenapa semakin kecil? Karena semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar, sehingga jarak dari inti ke kulit terluar sangat jauh, sehingga sulit menerima elektron. Nah, meskipun memang sifatnya juga ini Cl ya, menerima elektronnya. Nah, ini hanya jika dibandingkan ya. Tentunya jika dibandingkan Cl dengan yang di bawahnya, pasti Cl lebih mudah menerima elektron. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Kita bandingkan dalam satu periode ya. Nah, misalnya unsur, kita kembali lagi golongan periode 3 ya, supaya lebih mudah. Angkanya kecil-kecil. Kita bandingkan langsung misalnya Na, S dengan Cl. Tidak apa-apa. Na 11, S 16, Cl 17. Nah, kita bikin dulu. Na 11. Nah, kita lihat kemampuannya, kita lihat kecenderungannya ya, 281. S 16 ya. 286 ya. Cl 17. 287. Nah, jadi kemampuannya aja Na atau kecenderungannya, maksudnya adalah secara alamiahnya dia supaya stabil dia pasti melepas elektron. Jadi dia tidak menerima ya, melepas elektron. Melepas satu ya, lebih tepatnya melepas satu elektron. Sedangkan S dia menerima ya, menerima 2 elektron ya, menerima 2 elektron.
sedangkan Cl menerima 1 elektron. Satu elektron. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke definisinya ya. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Nah, kita bandingkan ini 3 dulu. Nah, kita lihat pertama Na. Apakah dia kemampuannya sangat mudah menarik elektron? Tentu tidak. Kenapa? Karena sifatnya melepas elektron. Jadi sangat sulit Na menerima elektron. Sangat sulit. Nah, itu pun dia kalau dia mau menerima elektron harus 7 elektron pi. Jadi sulit sekali. Sulit sekali dia menerima elektron supaya stabil. Nah, jadi kemampuannya dia Na atau kecenderungannya dia Na atau sifatnya, kebiasaannya dia Na, dia melepas elektron sehingga keelektronegatifannya kecil. Jadi sifat keelektronegatifannya kecil. Karena itu tadi dia melepas elektron daripada menerima elektron. Sedangkan S, nah kita jadi intinya begini, kalau dia melepas pasti dia kecil keelektronegatifannya, ya. Nah, tidak usah lagi kita lihat kulitnya. Kalau dia dalam satu golongan, kita lihat kulitnya saja, bandingkan yang paling besar kulitnya, berarti yang paling kecil keelektronegatifannya. Karena semakin sulit menerima elektron jika jari-jarinya besar. Nah, sangat mudah menarik elektron jika jari-jarinya kecil karena sangat dekat dengan inti atom ya. Saya ulangi terus lagi supaya paham. Nah, kita bandingkan lagi yang kalau bagaimana kalau sama kulitnya 3 tapi sama-sama menerima. Berbeda tadi Na memang 3 kulitnya juga, tapi dia memang melepas. Dari sononya dia sudah melepas elektron. Makanya dia pasti kecil keelektronegatifannya. Jadi semua unsur yang melepas elektron pasti, jadi saya ulangi lagi, semua unsur yang sifatnya, kecenderungannya, kebiasaannya melepas elektron, artinya lebih nyaman melepas elektron, berarti keelektronegatifannya kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau sama-sama menerima? Sama-sama juga jumlah kulitnya. Yang mana besar, yang mana kecil. Jadi fix tadi ini Na ya. Fix tadi Na sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau menerima dan menerima? Nah, cuma S dia menerima 2 elektron supaya stabil. Sedangkan Cl menerima 1 elektron. Yang mana yang paling mudah? Yang paling mudah adalah Cl. Karena cukup 1 elektron, dia sudah membentuk ion negatif. Nah, kembali lagi ke definisinya ya. Kecenderungan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Jadi, semakin mampu membentuk ion negatif, semakin mudah membentuk ion negatif, berarti semakin besar keelektronegatifannya. Begitu maksudnya ya. Jadi, sel ini mudah sekali karena cuma 1 elektron saja diperlukan, dia sudah membentuk ion negatif. Jadi, keelektronegatifannya besar. Dia besar. Jika dibandingkan S dia agak sulit karena dia butuh 2 elektron pi untuk bisa stabil, sehingga keelektronegatifannya kecil. Jika dibandingkan dengan Cl ya. Tapi kalau kita tadi bandingkan dengan Na sangat jauh kecil, lebih kecil lagi sifat keelektronegatifannya Na. Karena memang dia tidak menerima, dia cuma melepas dia kerjanya. Jadi kesimpulannya adalah dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar ya, semakin besar. Nah, semakin besar. Karena kenapa? Karena itu tadi semakin ke kanan, semakin mudah menerima elektron. Jadi
kita lihat tabel periodik, jadi semakin ke kanan ini semakin mudah menerima elektron ya, jelas ya. Nah, semakin mudah menerima elektron. Nah, terus bagaimana golongan 8A? Nah, coba kita lihat ya. Nah, 8A misalnya tadi AR lagi ya, karena dia sama-sama periode 3. 18, 2, 8, 8. Nah, ini AR, dia tidak, cenderungnya dia sudah stabil, dia tidak menerima dan tidak melepas. Makanya jika dibandingkan dengan AR dengan Cl, masih lebih besar keelektronegatifannya Cl daripada AR. Makanya ini AR keelektronegatifannya kecil, keelektronegatifan kecil. Kenapa kecil? Karena kecenderungannya dia sifatnya ini AR tidak bisa menerima elektron maupun juga melepas elektron juga tidak bisa. Jadi kita kasih batas di sini sampai batas golongan 7A. Nah, saya baca ulang ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegatifannya semakin besar sampai batas golongan 7A. Jadi semakin besar memang ini dari golongan 1A dari kiri ke kanan sampai ke 7A dalam satu periode, tapi kecuali batasnya ini ya. Jadi tidak ini untuk 8A karena kenapa? Karena dia sulit menerima elektron. Ya, melepas juga sulit ya. Nah, kita kembali lagi definisinya keelektronegatifan harus kemampuannya suatu atom untuk menarik elektron. Nah, jadi golongan 8A tidak memiliki kemampuan atau sangat sulit kemampuan untuk menarik elektron sehingga sifat keelektronegatifannya kecil. Ya, mungkin begitu saja untuk keelektronegatifannya, sangat singkat saja untuk keelektronegatifan. Nah, tadi juga dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil ya. Ya. Sekarang saya akan menyimpulkan dari awal jari-jari atom. Jadi kita sudah pelajari kemarin jari-jari atom bahwa dari kiri ke kanan dia semakin kecil ya. Kecil. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Jadi ini golongan ya, golongan ini ini golongan dari atas ke bawah, ini golongan sedangkan ini periode. Kita lihat polanya. Sekarang energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar dalam satu periode ya, Nah, sedangkan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, golongan. Kemudian kesimpulan dari afinitas elektron saya singkat saja. Dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar ya. Tapi dengan syarat sini sampai batas golongan 7A batasnya. 8A tidak ya. Nah, kenapa bisa 8A tidak? Kembali lagi ke penjelasan dari awal ya. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Nah, apalagi terakhir tadi keelektronegatifan ya, keelektronegatifan itu sama ya, dari kiri ke kanan semakin besar dalam satu periode. Sama juga afinitas 7A, batasnya 7A. Jadi afinitas dengan keelektronegatifan batasnya 7A. Karena 8A tidak kecil dia ya. Alasannya silakan diulang lagi pembahasan yang sebelumnya. Kalau golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin kecil. Nah, coba kita lihat polanya di sini. Secara umum kita lihat polanya dari jari-jari atom ke keelektronegatifan. Coba lihat dari kiri ke kanan, cuman jari-jari atom yang semakin kecil, ya. Sedangkan energi ionisasi afinitas elektron dengan keelektronegatifan semakin besar. Nah, semakin besar dia. Tapi dengan catatan afinitas elektron dengan keelektronegatifan
batasnya hanya sampai 7A. Sedangkan energi ionisasi full sampai 8A ya, berlaku sampai 8A. Nah, sedangkan kita lihat lagi dari atas ke bawah, dalam satu golongan cuma jari-jari atom yang semakin besar, sedangkan energi ionisasi kecil, afinitas kecil, keelektronegativan kecil. Jadi paling minimal kita bisa menghafal atau memahami bagaimana polanya untuk mengetahui sifat-sifat keperiodikan unsur ini. Jadi cukup saja misalnya jari-jari atom diketahui, sisanya itu ya kebalikannya. Jika jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil, berarti energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan semakin besar. Nah, jika jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, berarti sifat yang lain kebalikannya. Berarti energi ionisasi semakin kecil dia. Nah, coba lihat semakin kecil. Nah, sedangkan afinitas elektron semakin kecil juga, keelektronegativan semakin kecil juga. Nah, masalah alasannya kenapa bisa semakin besar dan semakin kecil? Silakan tonton lagi penjelasan yang baru-baru yang kami sampaikan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan kesimpulannya yang paling mudah untuk dipahami ya. Paling minimal Anda memahami dengan cara begini saja. Karena soalnya nanti itu kita akan selalu membandingkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain ya. Sudah terlalu panjang videonya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Silakan share ke teman-temannya untuk mendapatkan manfaat. Jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita diskusi jika ada ditanyakan atau ada soal yang Anda dapatkan di luar tentang sifat keperiodikan unsur, bisa ditanyakan. Jadi bab ini cuma dua subbab, yaitu tentang sejarah perkembangan tabel periodik dan sifat keperiodikan. Jadi cuma dua saja. Sangat singkat ini materinya sebenarnya. Nah, oke, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.